Halo, perkenalkan nama saya Delfred Joel Penanangan dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 5 yaitu sistem software. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang software. Jadi software adalah program komputer yang berfungsi sebagai media interaktif atau penghubung antara pengguna dan perangkat. Atau bisa dikatakan software adalah penerjemah perintah yang akan dijalankan oleh pengguna komputer untuk mengirimkan atau untuk ditangani oleh perangkat keras atau hardware. Contohnya ada sistem operasi Windows, pengolah kata Word, aplikasi pemutar musik. Software terbagi menjadi dua kategori yaitu software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi adalah software yang dapat digunakan untuk melakukan tugas atau memenuhi kebutuhan tertentu, contohnya Microsoft Word, Google Chrome, dan Spotify. Kemudian yang kedua ada software system. Ini adalah software yang berfungsi untuk menjalankan hardware, komputer, dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi, contohnya Windows, macOS, dan Linux. Ada beberapa jenis software, yaitu freeware, open source, shareware, malware, firmware, hardware, dan spyware. Freeware adalah jenis perangkat lunak yang dapat diunduh secara gratis tanpa batasan waktu. Yang kedua, open source. Open source adalah jenis perangkat lunak yang memiliki kode sumber yang dapat diakses secara publik, yang memungkinkan perbaikan, peningkatan, dan distribusi kembali perangkat lunak tanpa biaya. Yang ketiga adalah shareware. Ini adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis, tetapi biasanya digunakan sebagai versi demonstrasi karena memiliki masa pakai dan fitur yang terbatas. Keempat ada malware. Ini adalah jenis perangkat lunak yang jika digunakan dengan tidak benar dianggap berbahaya. Kelima ada firmware. Adalah program yang diprogramkan pada perangkat keras dan memiliki kemampuan untuk beroperasi tanpa memerlukan driver perangkat, API, atau sistem operasi. Yang keenam ada hardware. Ini adalah jenis program yang secara otomatis menampilkan iklan di layar komputer pengguna di internet. Yang ketujuh ada spyware. Ini adalah perangkat lunak yang dimaksud untuk memantau aktivitas pengguna. Kita masuk ke topik pembahasan yaitu sistem software. Sistem software adalah pengontrol dan pengatur perangkat keras pada lapisan pertama di sistem komputer. Sementara software akan membantu untuk memanajemen, memproses, dan mengelola hardware agar berjalan secara optimal. Sehingga pada saat dijalankan, sistem software akan memproses sumber daya dan menangani struktur data sebuah software. Masuk ke struktur sistem software. Struktur ini membantu mengorganisasi, mengelola, dan memahami hubungan antara berbagai bagian perangkat lunak dan perangkat keras yang membentuk sistem. Contohnya basic data atau database, sistem operasi atau operating system, perangkat keras atau hardware, jaringan dan komunikasi, dan keamanan. Kemudian ada komponen sistem software. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer atau hardware. Yang kedua, perangkat sistem. Ini adalah program yang mendukung operasi dasar komputer, contohnya program pemantauan kinerja, antivirus, pembaruan otomatis, dan manajemen file. Yang ketiga adalah perangkat pengembangan. Ini merupakan perangkat yang menggunakan aplikasi dan alat pengembangan untuk membuat, menguji, dan mengelola aplikasi. Contohnya alat pengujian, kompilator, debugger, dan integrated development environment. Yang keempat adalah perpustakaan perangkat lunak. Ini adalah kumpulan kode yang dimiliki pengembang aplikasi untuk digunakan.
Kemudian pengelolaan materi sistem software. Pengelolaan materi mengacu pada cara mengatur, mengelola, dan menjaga komponen dan aset perangkat lunak. Ini adalah komponen penting dari pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Berikut ada beberapa elemen penting dalam manajemen materi sistem software. Yang pertama, manajemen kode sumber. Ini memungkinkan penggunaan sistem kontrol versi seperti JIT, subversion, atau material untuk memantau perubahan dalam kode sumber aplikasi yang memudahkan kolaborasi, pengembangan bersama, atau pemantauan revisi. Yang kedua, manajemen dependensi. Pemilihan, pemasangan, pembaruan, dan manajemen versi perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi adalah beberapa contoh bagaimana software sering bergantung pada perangkat lunak pihak ketiga atau pustaka. Yang ketiga, manajemen konfigurasi. Ini mencakup pengelolaan berbagai konfigurasi dan pengaturan aplikasi yang dapat diubah dan dipelihara dengan mudah tanpa mengganggu operasi inti aplikasi. Yang keempat, manajemen dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian penting dari pengelolaan materi perangkat lunak. Ini mencakup panduan pengguna, petunjuk instalasi, dokumentasi kode sumber, dan dokumentasi teknis lainnya. Yang kelima, manajemen aset grafis. Aplikasi yang memiliki aset grafis seperti gambar, icon, atau video memerlukan pengelolaan aset grafis yang mencakup penyimpanan, pengorganisasian, dan optimasi. Termasuk ke jaringan dan komunikasi sistem software. Dalam sistem software, istilah jaringan dan komunikasi mengacu pada cara perangkat lunak dan perangkat keras berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dalam jaringan komputer. Ini adalah komponen penting dari sistem dan melibatkan komunikasi antara berbagai komputer atau perangkat. Akses ke sumber daya jaringan dan berbagi data. Ada beberapa ide penting tentang komunikasi dan komponen jaringan dalam sistem software. Yang pertama, jaringan lokal atau LAN dan jaringan luas atau WAN. Jaringan lokal atau LAN menghubungkan perangkat di wilayah terbatas seperti rumah atau kantor. Sementara jaringan luas atau WAN menghubungkan perangkat di wilayah yang lebih luas, seringkali menggunakan infrastruktur internet. Yang kedua, perangkat jaringan. Perangkat keras jaringan seperti router, switch, modem, dan firewall bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas data melalui jaringan. Yang ketiga, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel termasuk jaringan Wi-Fi dan seluler yang dapat mengirimkan data tanpa kabel fisik dengan menggunakan gelombang mikro atau sinyal radio. Yang keempat, keamanan jaringan. Keamanan jaringan sangat penting termasuk enkripsi data, firewall, autentikasi pengguna, pemantauan ancaman, dan deteksi intrusi. Termasuk ke keamanan sistem software. Keamanan sistem software adalah aspek penting dari teknologi informasi yang melibatkan berbagai praktik dan teknologi untuk menjaga sistem dan data aman. Ini adalah upaya untuk melindungi perangkat lunak dan data dari ancaman, kerentanan, dan serangan yang dapat membahayakan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem. Berikut adalah beberapa elemen penting dan gagasan keamanan sistem software. Yang pertama, autentikasi dan otorisasi. Autentikasi adalah prosedur yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna atau entitas. Sedangkan otorisasi mengatur akses dan kemampuan pengguna untuk menggunakan sumber daya sistem berdasarkan identitas yang telah diverifikasi. Yang kedua, enkripsi data. Enkripsi sangat penting untuk melindungi data saat disimpan atau berpindah di jaringan karena melibatkan pengkodean data sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat membaca atau mengaksesnya. Yang ketiga, pemantauan keamanan. Pemantauan keamanan mengawasi dan menganalisis lalu lintas dan aktivitas sistem jaringan untuk mendeteksi tanda-tanda ancaman atau serangan. Yang keempat, kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan adalah
aturan dan pedoman yang mengatur cara penggunaan, dan administrator sistem yang bertindak untuk memastikan keamanan sistem. Masuk ke kesimpulan. Jadi sistem software adalah kerangka kerja perangkat lunak dan perangkat keras yang memiliki struktur yang mengatur dan mengelola berbagai komponen, seperti antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan basis data. Banyak aplikasi teknologi termasuk perangkat seluler, sistem operasi, dan bisnis modern bergantung pada sistem software untuk keamanan dan pengelolaan data. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang topik 5. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata dalam video ini atau penjelasan saya yang kurang jelas. Bila ada kritik atau saran, tolong sampaikan agar kedepannya bisa diperbaiki. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda dalam menonton video saya. Saya Del Prejo Adel Penenangan pamit undur diri.